Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwafa Muhammad Raihan dari program studi pendidikan IPS semester 1 kelas 1A. Di sini saya akan membuat tugas video sebagai untuk memenuhi tugas UTS. NIM saya 2042 Pertanyaan nomor pertama ada pengertian sejarah menurut para ahli dan sumber pustakanya, dan sejarah menurut saya. Sejarah menurut Wilhelm Brew dan Einführung. Sejarah adalah ilmu yang menggambarkan fenomena kehidupan manusia dalam berkehidupan masyarakat, untuk mempelajari akibat-akibat dan memusatkan kualitas terhadap kejadian tersebut sesuai waktu dan tidak akan terjadi dua kali. Lalu ada menurut Dr. Wahid Siswoyo, menurutnya sejarah merupakan gambaran masa lalu tentang tingkah laku, cita-cita, cara hidup, dan yang merupakan warisan umat manusia. Dan lalu menurut saya sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lalu untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Lalu ada nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan sejarah seni. Sejarah seni adalah ilmu sejarah yang mempelajari perkembangan seni dan konteks gaya perubahan seni dari waktu ke waktu. Lalu ada pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan fakta sejarah, bagaimana suatu hal dapat menjadi fakta sejarah, dan contoh autobiografi. Yang pertama adalah fakta sejarah adalah bukti sejarah, bukti terhadap suatu kejadian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Peninggalan sejarah dapat menjadi suatu fakta sejarah, dapat dilakukan dengan cara penelitian, pengecekan agar tidak terjadi kesalahan dalam konteks dan waktu terjadinya kejadian antara kejadian sejarah dan bukti-bukti peninggalan sejarahnya. Lalu ada contoh autobiografi. Autobiografi yang terkenal adalah buku Mein Kampf buatan Adolf Hitler. Lalu pertanyaan nomor 4, ada berapa teorikah untuk kebenaran sejarah? Kebenaran sejarah dapat dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori pragmatis. Teori pragmatis adalah teori yang berkaitan dengan teori pragmatis adalah teori yang menyatakan bahwa sejarah itu benar jika dianggap bermanfaat. Lalu ada teori empiris. Teori empiris ini dianggap benar jika sesuai dengan pengalaman yang terjadi. Lalu ada teori koherensi. Koherensi adalah teori di mana pernyataan sejarah sebelumnya dianggap benar jika ada pernyataan yang sama terhadap sejarah tersebut. Dan yang terakhir ada teori koherensi. Koherensi ini artinya sebagai sejarah dianggap benar jika sama dengan realitasnya. Jadi teori yang cocok untuk kebenaran sejarah adalah teori korespondensi. Pertanyaan nomor 5, yaitu apa itu fungsi sejarah? Fungsi sejarah sebagai ilmu pengetahuan ada 2. Yang pertama adalah fungsi umum sebagai sejarah sebagai ilmu. Lalu ada fungsi khusus. Sejarah dalam fungsi khusus ini memiliki fungsi edukatif yang memiliki nilai pendidikan nalar, pendidikan norma, pendidikan politik, pendidikan masa depan, dan sebagai ilmu bantu.
Lalu ada pertanyaan nomor 6, yaitu apa itu Permendiknas nomor 22 tahun 2006, dan apa sejarah dalam nomor peraturan itu. Peraturan ini berisi tentang satuan dasar pendidikan, mulai dari pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Lalu kedudukan sejarah pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah sejarah di tingkatan sekolah menengah atas adalah sebagai pelajaran wajib yang untuk dipelajari. Lalu pertanyaan nomor 7, yaitu apa pengertian dari perkembangan sejarah? Perkembangan sejarah adalah alur dari berkembangnya suatu kejadian sejarah. Alur ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perubahan sejarah ke arah baik. Lalu yang kedua ada perubahan kejadian sejarah ke arah yang buruk. Dan yang ketiga adalah keberlanjutan dalam sejarah. Lalu pertanyaan nomor 8 adalah perbandingan antara ilmu sejarah dan ilmu alam. Yang pertama, ilmu sejarah itu bersifat unik, sedangkan ilmu alam bersifat sebagai pengulangan-pengulangan. Dan ilmu sejarah terdapat unsur-unsur kesejajaran di samping unsur-unsur yang khusus. Namun dalam ilmu alam, percobaan di lab atau lapangan untuk mewujudkan munculnya gejala-gejala teori-teori yang sudah dikemukakan. Ilmu sejarah biasanya cenderung lebih umum, namun ilmu alam lebih terfokus terhadap mengidentifikasi keteraturan gejala-gejala yang terjadi di alam. Dan kedua ilmu tersebut, yaitu ilmu sejarah dan ilmu alam, keduanya dapat dirumuskan. Nah, lalu pertanyaan nomor 9, yaitu sejarah sebagai pendidikan nalar. Sejarah dapat memancing otak untuk berpikir kritis atas suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sejarah, dan kita dapat menganalisa mengapa kejadian itu terjadi, apa hal baik atau hal buruk yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Lalu pertanyaan terakhir nomor 10, apa itu etimologi sejarah? Etimologi sejarah dapat diambil dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Syajarotun ini berarti pohon yang bercabang. Pohon yang bercabang ini bermakna sebagai kejadian sejarah tidak terjadi secara tiba-tiba, namun ada garis atau waktu terjadinya, dan kejadian-kejadiannya dapat bercabang. Lalu kata kedua yang menjadi etimologi dari sejarah adalah historia. Historia ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan yang berasal dari hasil penelitian. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.